emang nggak ada beratnya. Kalau masih berat itu kan lumayan. Lah. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, tar dulu ini kayaknya harus ditutup. Kita sudah sematkan ini saya tuh. Nih, Masya Allah, terima kasih Kak Haidar. Pak Haidar ya? Wah, Pak Haidar Brunei ya Pak ya? Masya Allah. Iya Pak. Kayaknya kita satu di grup ya Pak ya? Di grup TI apa? Kita nanti membahas tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 40. Kak Anang apa kabar? Masya Allah Kak Parimpunan, Pak Parimpunan, mohon maaf Bapak, saya ini siang dari pagi tuh saya kok nggak ada ini ya, jam 6 ternyata Ustadz Sugi masuk ke ininya pelajarannya jam 6.30, jadi sayanya ya udah ini terus gitu. Sekarang kita di ayat 40 kelihatan Pak? Baik. Oke, Kanang mohon bantu ya, nanti irobnya ya. Wah, ini nggak bisa itulah, apa-apa. Ya, nggak bisa dihitung, nggak bisa di zoom, makanya kecil, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israila, wahai Bani Israel, udhkuru, ingatlah kalian ingatlah nikmati pada nikmatku, allati yang nikmat itu, an'amtu aku telah menganugerahkan, alaikum atas kalian, wa aufu dan penuhilah oleh kalian, ini kalian penuhilah biahdi pada janjiku, kepada janji ya, janjinya Bani Israil sama Allah gitu loh, itu Kak. Ufi biahdikum, aku penuhi, jadi Allah akan memenuhi biahdikum pada janji kepada janji kalian. Jadi kalau kamu penuhi janjinya pada aku, maka aku pun akan memenuhi janjinya pada kalian gitu Kak. Wa iyaya, dan hanya kepadaku, farhabuna, maka takutlah kepadaku, maka kalian takutlah kepadaku gitu Kak. Baik, sekarang kita coba di i'rabnya. Bentar ya Kak ya, sini ada. Dan itu saya sudah siap tuh untuk live jam 6 ya gitu. Terus ternyata kayaknya Ustadz Suki jam 6.30 jadwalnya, jadi wah udahlah habis jam 6. Ya itu dia, satu kesalahan saya, memang belum bisa manage waktu, tetap satu kesalahan saya. Jadi kita kalau ada sesuatu yang kayaknya itu membuat kita jadi sempit hidup kita, masalah hidup kita, berarti kitanya yang mempunyai tingkah gitu kan. Baik ya, ini huruf nida ya. Bani ini munada, tulisannya ada Kak nih munada. Oke ya, baik, saya sekalian lihat ya, ini di etalase 5 ini ya, di etalase 5 yang besar ya Kak, yang kecilnya di etalase 3 kalau salah. Ini yang besar dulu. Mushaf i'rab nahwu shorob ya, harganya Rp168.999. Baik, untuk yang dari luar negeri, yang tetangga kita yang pakai bahasa Indonesia juga seperti Malaysia dan Brunei, itu kalian cari di marketplace yang ada di situ gitu Kak. Karena udah itu. Masih Kakak yang sudah check out, barakallahu fikum. Iya, suka lamar waktu live itu suka membeli, ada yang beli tuh, saya seneng banget pas dilihat akhir ini yang nggak ada.
Itu kadang apa namanya tuh ujian bagi kita. Kalau kita jualan itu oh ada yang beli gitu, tapi nggak taunya nggak closing season. Oke, nggak apa-apa. Tuh ini yang kita biasa. Terima kasih. Silakan bagi lab saya biar kita itu aku dan kalian akan mendapat teman yang banyak dan dalam satu komunitas gitu. Sama-sama senang nahu sorof pemula karena kita beranjak dari sesuatu ya hal yang pemula gitu. Baik. Udkuru ini fi'il amar dengan fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Udkuru ada wawu alif berarti antum. Nikmati ini nikmati maf'ul bih, kemudian ini disebutnya mudhof ilaih berarti ini bentuknya idhofah. Alati ini adalah alati adalah naat ya naat. An'am karena bentuknya adalah isi mausul, nanti kita akan uraikan di sini ada silah mausul dan aid. An'amtu ini adalah fi'il madi dengan fa'il. Alaikum jar majrur, wa aufu ini ada wa ada aufu. Aufu ini fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il amr dengan fa'il. Bi'ahdi itu masih kecil kan, masih kecil. Bi'ahdi ini bi huruf jar, ahdi ini majrurnya ada ya mutakalim di sini mudhof ilaih gitu. Ya baik. Terus bi'ahdi ufi bi'ahdikum ufi ini apa? Fi'il apa ini Kak? Fi'il mudhari yang jazm. Fi'il mudhari yang jazm. Bi'ahdikum bi huruf jar ahdi majrur kumnya ini mudhof ilaih. Wa iya ya ini wa iya ya wawunya huruf, terus iya ya ini maf'ul bih, farhabunnya ini sebagai fa-nya huruf irhabun farhabuni ya itu sebagai fi'il amar irhabuni gitu nih, ada fa'ilnya, terus ada fa'ilnya, ada maf'ul bihnya juga ini. Iya, coba kita baca lagi. Makasih semuanya. Nanti Pak Marim. Oh, iya. Di Pak Parimpunan nanti buka ininya kitab i'rabnya di halaman 53 ya. Kita pakai kitab i'rab mufassal dan kita juga pakai ini aplikasi, boleh silakan. Jadi kita bareng-bareng sama belajar gitulah Kak. Baik. Kita mulai ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita selesaikan pekerjaan kita. Ya. Ya, ini ya apa tadi Kak? Ayo silakan saya udah kasih spill sedikit-sedikit tadi. Kakak tinggal mengulang lagi sampai melihat. Ya, ini apa huruf apa? Huruf apa tadi Kak? Huruf apa Kak tadi? Harfu apa? Harfu nida. Ya kan? Harfu nida. Baik. Kemudian harfu nida. Saya nggak mau apa nama meneruskan kalau kakak belum ini korek dengan tulisan saya. Baik. Ya, jadi saya sebutkan di sini, kemudian ini apa? Kakak nanti jawab di kolom komentar. Mohon kerjasamanya ya kak. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bentar. Ini agak repot kayaknya. Baik. Ya huruf nida ini kita lihat ya huruf nida. Bani berarti bani itu apa? Bani kalau ini huruf nida ini apa kak? Munada. Saya mulai dulu. Kemudian munada. Ya bani Israila. Berarti ini apa? Bentar. Sambil lihat. Betul. Betul apa tidak ini saya bertanya.
munada wa huwa mudhof. Ya bani Israila, Israilanya ini adalah sebagai apa, Kak? Nah, ini ada Ustadz Zainuddin. Baik. Ayo kita coba i'rab tipis-tipis, Kak. Ya huruf nida, bani munada, ya kan? Dia itu mansub ya. Kemudian dia itu juga mudhof, wa huwa mudhof. Ini mansubnya dia apa? Mansubnya dia apa? Tanda mansubnya apa? Mansubnya biya dengan ya, dengan tanda nasabnya ya. Ya. Tanda nasabnya ya. Kemudian wa huwa mudhof Israila apa, Kak? Israila apa? Mudhof ilaih. Masya Allah, Kakak hatur nuhun. Aduh, rasanya tuh udah ada yang Kak siapa sih? Kak siapa ini, Kak? Ya, hatur nuhun. Mudhof ilaih. Ya, Masya Allah. Iya. Temani saya belajar ya, Kak ya, karena saya masih di paham i'rabnya masih di sini di level pemula. Tolong nanti teman-teman juga ini dibantu sayanya. Baik. Kita ulangi. Ya huruf nida bani munada yang dinasobkan dengan tanda nasabnya adalah ya. Wa huwa mudhof karena diopahkan maka nunnya hilang, Kak. Israila, Israila mudhof ilaih yang ayo, Kak, dijerkan dengan tandanya, Pak. Nah, dijerkan dengan tandanya, Pak. Ini mudhof ilaih kan majrur, dijerkan. Karena idhofah. Tanda jernya apa? Tanda jernya apa, Kak? Ayo yang pernah belajar Israila, tanda jernya apa? Israila, tanda jernya apa? Ya, Israila, tanda jernya apa? Israila, betul, tanda jernya adalah fathah. Karena apa? Li'annahu apa, Kak? Tanda jernya fathah, li'annahu apa, Kak? Li'annahu, ya. Li'annahu, ya, tanda jernya adalah fathah. Li'annahu, li'annahu, ayo, Kak. Li'annahu, iya, betul. Karena dia itu isim ghairu munsorib. Baik. Isim ghairu munsorib. Kemudian udhkuru. Udhkuru apa, Kak? Udhkuru. Ingatlah. Mabtu ya dipatahkan. Betul. Udhkuru. Fi'il amar. Bagus. Fi'il amar. Di situ ada domirnya. Ya, domir yang tersembunyi. Takdirnya apa? Udhkuru. Fi'il amar. Ya. Ya, jamak betul, Kak. Kalau kemarin Kakak baru masuk ya. Itu kalau di metode al-i'lan itu harus dimunculkan. Di sini udhkuru itu yang muncul domir apa? Ya, domir mustatir wujuban takdiruhu apa? Ya. Takdirnya apa, Kak? Hum? Kalau fi'il amr itu apakah untuk orang ketiga? Ya, Kak Nada, antum. Antum. Baik, makanya tadi di kisi-kisi i'rabnya itu ada fa'ilnya kan? Antum menjadi fa'il. Maka kita mau terjemahkannya apa? Iya, gak apa-apa Kakak, untuk ingat aja. Karena kita kalau belajar memang harus Masya Allah, tabarakallah. Hatur nuhun Kak Estiati. Silakan lab saya di ini ya Kak, di share ke yang lain. Agar kita bareng-bareng di komunitas ini untuk saling belajar bersama gitu. Iya antum, iya ini lagi cerita ya Bani Israila udhkuru gitu, iya benar baliknya. Nanti kalau seperti nah antumnya siapa? Bani Israil, udah cukup situ aja. Nanti kalau selanjutnya tentang tafsirannya kita belajar pada di majelis tafsir gitu loh Kak. Baik,
Nikmati ya, nikmati ya. Ayo nikmati apa kak? Nikmati ya. Nikmati ya. Tadi berapa sih nak? 77 berapa? Ya 77. Nikmati ya. Maf'ul bi. Barakallahu fikum. Iya. Ini maf'ul bi. Kenapa alasannya maf'ul bi kak? Udhkuru ya fi'il amr mabni ala fafi'il. Nikmati ya maf'ul bi yang dinasabkan dengan apa? Al-Quran khusus i'rab atau belum paham buku itu isinya? Maksudnya mbak, itu Al-Quran khusus i'rab. Iya kak, namanya apa? I'rab. Sekalian nanti saya ntar ya kak ya. Nih yang di etalase yang saya sematkan itu adalah Al-Quran i'rab yang A4 yang besar ya. Harganya 168. Jadi bagi mereka yang tulisannya apa asih nggak bisa ini lihat kecil-kecil ya kak, emang ini kecil sekali. Nah ini yang saya sematkan yang kecil, kalau yang ini yang besar itu harganya 168, kalau yang kecil itu di etalase 3 harganya 99. Baik, oke, di ini apa sih ladin, oke ini kak, saya coba lihat. Oke. Ya ini dalamnya. Terima kasih Bu Nyai. Fathah muqaddaroh ala ma qabla. Iya, Masya Allah. Baik. Ntar ini alasin dulu soalnya ini ya. Nah, catatan i'rabnya gini kak. Jadi kitab ini ya kak, kitab ini mulainya ada ini, maaf dideketin kameranya soalnya ini saya nggak bisa zoom, biasanya bisa zoom. Oke. Ini nanti ada catatan wajan-wajannya apa. Nah ini ada pedoman tajwidnya, kemudian ada di tajwid ada pembagian i'rabnya seperti ini. Terus kita belajar i'rab tuh kak. Terus kemudian ada istilah-istilah dalam Qur'annya, ya ada istilah-istilah dalam. Nah kita sekarang belajar ini kak, Mbak siapa tadi? Mbak Den, Mbak Den, ya. Kan kita di ayat 40 tuh. Yes. Ya di ayat 40 tuh yang ini. Oke. Wah, ya ini. Ya Bani Israil ditulis ini kak, nih di sini ada tulisannya. Ya ini huruf. Bani Israil ini adalah Bani, ini munada, Israila ini mudhof ilaih. Tulisannya gitu kak, ada singkatan-singkatan. Jadi kita di atasnya itu ada ayat-ayat Quran dengan tajwid warna. Kemudian di bawahnya ada kisi-kisi i'rab gitu kak. Iya, emang siapa? Gitu Mbak Den. Terus kemudian di bawahnya ada terjemah perkata. Ini konsultan ahlinya itu Ahmad Al-Misri. Ustaz Syekh Ahmad Al-Misri itu asalnya dari Mesir, tapi bisa bahasa Indonesia ya. Apa nalae? Ya mangga silakan kak. Karena kita posisinya kita belajar i'rab ya. Nah kita posisinya belajar i'rab, maka saya sarankan untuk kakak ambil Quran ini gitu. Tiap hari insya Allah saya live kak. Kalau nggak jam 6, jam 8, jam seginian itu. Karena tadi itu jadwalnya ternyata yang Ustadz ngaji Fathur Rabbani itu di jam 6.30. Ya udah saya ini ganti. Jazakillah khair kak wa jazaki. Jazakillah. Amin. Allahumma amin. Sudah ya kak ya. Mari kita lanjutkan. Oke. Nah kalau saya tadi bilang ayo kak kita ini ikutan belajar ini karena memang saya
pengen kalian juga ikut belajar bersama saya, mendapatkan input dari kakak kalau belajarnya seperti apa gitu. Amin, Allahumma amin. Ya, semoga berkah Kak, amin. Iya Kak, saya itu punya target, target. Ada masukan 8 juta untuk setiap bulannya. Itu lagi puyeng ngurusin dunia gitu, terus aku diingetin. Dunia itu sudah diatur sama Allah, oke? Dunia sudah diatur sama Allah, terus masalahnya itu target kita bisa jadi lebih banyak lagi, bisa jadi tidak mencapai. Itu kan kita nggak tahu ya, itu sesuatu yang sudah didirikan sama Allah. Cuman kita disuruh apa? Disuruh bekerja gitu, bukan hanya doa terus ngarep-ngarep nanti ujuk-ujuk ada ada rezeki dari langit, kan enggak gitu. Nah, salah satunya itu saya lihat di sini. Tapi saya tidak hanya pertamanya saya enggak lihat karena sampai dibilangin sama Bu Pinta, dibilangin, "Teteh mah orang lain mah niatannya itu untuk berdagang. Jadi dia dapat hasil. Kalau teteh kan enggak ada niat berdagang ya enggak dapat sama Allahnya juga ini." Oh, Mimin itu enggak mau. Gitu Kak. Baik. Lanjut ya. Jadi dari awal sampai, kalau yang pernah melihat saya itu dari awal sampai akhir itu terlihat kalau saya tuh tidak ini di affiliate, padahal saya sudah bisa affiliate karena memang belum terbiasa Kak. Bismillah ya doanya ya. Makasih yang sudah men-check out payment, itu saya juga bilang semoga berkah yang beli di tempat saya. Insya Allah di tempat lain, di akun lain saya juga jualan mushaf Kak. Banyak ya kemarin yang nanyain, cuman belum rezekinya gitu loh Kak. Nggak apa-apa, mungkin sayanya karena kerjanya saya kurang kuat gitu. Orang lain mah kerjanya sampai 24 jam kan, udah sampai gonta-ganti karena tim by tim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar dari awalnya, saya punya pelatihan dulu itu bareng sama Ustadz Sugi, terus kemudian itu dimulai pelatihan itu saya fokuskan ke nahu pemula. Sebelumnya saya juga belajar Kak, tapi saya bukan orang pondok emang. Iya. Makanya kayak aneh ya. Belajarnya kayak aneh, tapi mudah-mudahan bagi pemula metode ini tuh salah satu cara untuk bisa memahami Al-Qur'an, dengan baik dan benar, tata bahasanya dengan baik gitu loh Kak. Baik, makanya jargonnya tuh al-i'lan, cara memahami tata bahasa ya Al-Qur'an gitu dengan cepat. Baik, metodenya itu al-i'lan Kak. Kalau di ini, cuman kenapa tulisan juga Latin dulu karena untuk pemula Kak. Iya, gitu Mbak Den. Ya, kalau mau lebih ininya lagi boleh di DM. Dan terus terang saya belum membuka kursus untuk kalian karena saya bilang ini kayaknya mudah, nggak perlu kursus ya. Kalau kalian istiqomah aja insya Allah bisa gitu. Dan bahkan saya pengen mencari untuk selanjutnya untuk membahas tentang buku keduanya dari Al-I'lan yang saya belum paham. Baik, oke, terima kasih. Barakallahu fikum. Nikmati maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah karena apa? Ya, fathah muqaddar ya, maqabla ya di sebelum ini nih. Sebelum ini. Ini salah saya alim. Mohon maaf. Iya. Nggak fokus Kak. Sebelum ya ada fathah muqaddar, tapi karena ketemu sama huruf ya maka nikmati, bukan ya. Oke, baik. Ya-nya ini ya mutakalim gitu loh Kak. Baik. Nah, lanjut ya. Wahwa apa Kak? Wahwa mudob. Apa nak? Saya tuh kadang jam segini saya males karena waktu sibuk.
Ya, ya terima kasih. Ya. Cuman saya belum ini sama Tamis kayaknya itu apa namanya tuh ini tidak terlalu kalau yang apa maaf ya. Saya ikutnya pelatihan pelatihan apa namanya bukan ini ya pelatihan nahwu sorobnya itu di beberapa tempat. Kemudian di terakhir itu metode alilan gitu loh kak. Kalau kakak metode tamis itu sudah internasional banget ya. Iya. Ya kalau kami di metode itu memang buat yang awal banget, dan istilah-istilah terlalu banyak menjejal itu nggak dipaksakan karena Ustaz Zugi bilang apa ya, orang awam itu kalau terlalu banyak dijejal itu masa dia belajarnya berat gitu, jadi makin lama makin kurang gitu kan kak. Baik, kakak udah belajar sampai luar biasa ikut di sini nanti untuk melancarkan. Jadi punya temen juga Bu Iin namanya, ikut tamis juga. Beliau itu kalau pas belajar Al-Ilan itu ya ngasih tahu gini ya teh nyanyiannya mungkin karena di Al-Ilan nggak diajari nyanyi. Ya betul. Baik. Nikmati ya nak maf'ul bihi yang dinasabkan dengan fathah muqaddar sebelumnya ini wahwa mudhof. Ya, domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya, yang ini mudhof ilaih. Jadi kita nggak tahu nanti merartikannya gimana. Ini kan idhofah. Idhofah berarti kan ini terdiri dari dua kata yang digabung menjadi satu pengertian gitu kak. Dan kata-kata seperti itu tuh lancar aja gitu, nggak pakainya bahasa Indonesia gitu, belum pakai bahasa Arab. Nanti kalau udah tingkat mahir bisa jadi itu, tapi kayaknya di itu aja udah cukup. Baik. Alati ini jadi apa nih kak? Alati menjadi apa ini? Pesertanya udah 8 juta, Masya Allah. Silakan tap-tap layarnya. Tap-tap layarnya, share ke yang lain. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih Kak Pak Sukron yang sudah hadir. Ya. Alati an'amtu alaikum. Alati isi mausul. Ya kan? Sebagai apa? Naat. Masya Allah. Kenapa kakak nyebutnya naat? Karena artinya yang. Iya. Isi mausul. Iya. Isi mausul sebagai naat. Manutnya mana, Kak? Ya. Naat. Kalau ini naat, kita cari manut, Kak. Manutnya ya mausul huruf. Bukankah ini isi mausul? Bukan huruf mausul, bukan. Nikmati, baik. Ininya ke sini. Ya. Nikmati, baik. Ini manut. Baik. Kalau nggak di iniin nanti nggak biasa ini ya, Kak. Ya, manut. Naat, manut. An'amtu. Sekarang an'amtu. Dari sini Kak, di dalam metode Al-Ilan kalau udah cerita isi mausul, mulai otak kita olahraga. Karena dari sini kita akan harus mencari yang pertama apa Kak? Sila. Yang kedua mencari apa? Aid. Baik, terima kasih yang sudah tap-tap layar. Barakallahu fikum. Ya. Nah, orang Islam itu kalau belajar nahwu shorof pertama kalinya itu dia harus punya niat untuk paham terhadap Quran, karena Al-Quran itu kitab kita. Kemarin banyak yang bilang kenapa kok belajar i'rabnya Quran yang sudah dipretelin, yang sudah ada huruf yang sudah diharokati gitu. Terus saya bilang kan yang kita harus pertama kali orang Islam itu mahamnya tentang Al-Quran, apalagi saya itu belajar bersama tentang nahwu pemula gitu. Kan nggak bisa, harusnya gundul ya. Oh gundul. Dan oh ya boleh, cuman pasalnya kan kita lihat kalau Al-Quran itu sekarang udah gondrong gitu, udah digondrongin kata. Dia bilang Al-Quran juga dulunya gundul, harusnya kita tuh belajar kitab gundul. Maksudnya beliau itu mungkin
baiknya lo itu belajarnya bukan Al-Quran, Min. Belajarnya harusnya fikih, kitab syarah fikih, kayak gitu loh, Kak. Atau misalnya kitab tasawuf, kayak gitu, Kak. Aku bilang, oke, level aku baru di sini. Baik, Masya Allah. An'amtu apa, Kak? An'amtu, fiil atau isim atau huruf ini. An'amtu, ayo. Oke. Kayaknya aku belum ini ke yang lainnya ya. Ya, madi, masalah betul Pak Parimpunan, hatur nuhun. Fiil madi. Domirnya apa di sini domirnya? Ayo, ada domir di sini. Domirnya apa? KA3, domirnya apa? Mbak Den, domirnya apa Mbak? An'amtu ini pelajaran tamyiz yang awal ini. Makanya saya lihat Bu Iin tuh luar biasa. Ya, an'amtu. Anta? Ayo. Fi'il madi kok, Kak. Fi'il madi ada akhirannya apa? Ana. Oh, ana. Iya, ana. Baik, ana. Kalau fi'il madi itu sebentar ya, kita lihat di sini. Saya ambilkan bukunya dulu. Tuh. Baik, Kak. Harus dihitungkan dulu. Apa namanya tuh? Harus dimunculkan ya. Dimunculkan ini ya domirnya. Iya, tuh. Ini fi'il madi kan, ciri-ciri fi'il madi itu Kak, kalau awalannya itu dia nggak ada akhiran aja, maka ada yang bilang akhirannya tuh, nah ini dapatnya di domir ana gitu. Kita lihat lagi, pernah saya ajarin ya, kalau tangan kita kanan untuk laki-laki, tangan kita kiri untuk perempuan. Kalau kita mulai menunjuk ke atas, namanya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta itu menunjuk ke depan karena kata ganti orang kedua. Nunjuk gitu loh, Kak, kamu gitu. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, ini antuma berarti perempuan dua gitu. Antunna berarti perempuannya banyak, lebih dari 3. Terus anak nunjuk ke dada kita, 1 anak. Nahnu ini 2 orang atau lebih. Nahnu artinya kami gitu. Paham? Ada 10 juta orang memandang. Aku sih kadang gitu. Aku lihat kadang tuh masukin ini nggak ada yang lihat. Tapi saya nggak peduli. Saya harus banyak belajar untuk ini, untuk mendapatkan input. Dan kalau mungkin nanti dipisah kali ya. Saya pilih nih, saya mau jualan aja kali gitu. Dikasih berapa? Baik. Jadi kita mulainya ke atas dulu, Kak. Nah, kanan ini kiri. Kanan untuk laki-laki, kiri untuk perempuan. Kalau ke atas untuk apa? Untuk kata ganti orang ketiga. Huwa, huma, hum. Nah, ganti sekarang yang kiri. Hiya, huma, hunna. Nah, hunna itu berarti mereka perempuan gitu, karena perempuannya lebih dari 3 gitu loh, Kak. Terus kemudian anta nunjuk ke depan, itu kalau kanan untuk laki-laki, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, nah ana, nahnu,
Oke, udah ya. Sekarang kita lihat contohnya. Bentar, ada telepon. Saya ini dulu. Cari Kak ya. Kasih. Baik. Kita lanjut. Nah, itu jadi kalau huwa ini kalau huwa ini akhirannya fathah, kalau huma akhirannya alif. Hum akhirannya wawu alif, kalau hiya akhirannya tak sukun. Huma akhirannya tak, hunna akhirannya na. Kenapa ini na? Karena untuk huna, kalau na panjang untuk nahnu gitu Kak. Ini tahu dari mana sampai seperti simpel banget ya, emang simpel banget kayak gini gitu Kak. Anta ini akhirannya tak, antuma akhirannya tuma, antum akhirannya tum. Misalnya kholak tum itu berarti tidak ada umir di situ, namanya antum. Kholako holaku gitu kan. Holakot holakota holak nah holak tuma holak tum gitu Kak. Nanti belajar ada di tasrif itu Kak. Apa yang aku cari, tasrifnya belum ketemu. Ya Allah, tambah jualan kemarin itu sampai ini mana tasrifnya, dicari-cari nggak ada. Ya Allah, padahal itu kan penunjang untuk belajar gitu loh. Itu ada di etalase, mau sengaja saya sisipkan untuk apa, biar kita tuh punya di rumah. Harus tak Kak? Nggak harus sih, tapi harus selalu ada kalau kita belajar, karena untuk tasrif. Nah, Allah mudahkan nanti kalau misalnya ini. Baik, ntar ya Kak ya. Di sini biasanya ada lebih ini. Oke. Wah, mati bener iniannya nih. Baik. Itu. Jadi ininya an'am tuh berarti ana sebagai apa? Fa'il. Kenapa Kak langsung jadi fa'il? Kenapa disebutin gitu? Untuk kita itu menerjemahkan lebih simpel. Oke. Alaikum, ala huruf jer. Ala huruf apakah ayat 3? Huruf jer. Terus yang kum domir mutasin sebagai apa Kak? Wah, tidak dapat. Silakan Kakak yang hadir, teman-teman yang hadir di tab layarnya. Baik. Alaikum ini huruf jer. Ala huruf jer, kum domir mutasin sebagai majrur. Maaf kalau saya salah. Baik. Antum, yang mana antum Kak? Enggak, maksudnya tuh ini kalau ala huruf jer, kum domir mutasil sebagai majrur gitu. Habis ala itu nanti ini kan namanya jer majrur Kak ya. Jer majrur, kalau ada huruf jer nanti majrurnya apa? Kum domir mutasil. Ya, baik. Terima kasih Kak. Yuk kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya huruf nida. Bani munada. Oke, munada yang dipatahkan, yang di apa ya? Yang dinasabkan. Munada yang dinasabkan dengan fathah muqaddarah, ya. Ya mutakalim sebagai mudhof ilaih gitu. Salah. Wahwa mudhof bani sebagai mudhof. Baik.
Terus kemudian Israila mudhof ilaih yang yang dijerkan dengan kasroh karena apa? Isim goiru munsorif. Oke. Udkur fi'il amar dengan fa'ilnya antum. Nikmati maf'ul bih yang dinasabkan dengan ini fathah muqaddar ya kan Kak? Wa huwa mudhof ya mutakalim sebagai mudhof ilaih. Oke, alati ini naat. Isi mausul sebagai naat dari man'utnya apa? Nikmati gitu. Nikmati itu nasab, maka ini dan posisinya nasab bi mahalin nasbin sebagai naat gitu Kak. Kemudian an'amtu ini fi'il madi dengan fa'ilnya ana. Alaikum, ala huruf jar kum domir mutasil sebagai majrur. Baik, ini namanya Al-Baqarah ayat 40 Kak. Tapi kita petal sedikit-sedikit aja dulu. Nanti besok kita belajar lagi ya. Kalau jam segini tuh nggak ini banget domir jamak mudzakkar sebagai domir mutasil. Oh gitu. Oh gitu Kak, Pak. Ya baik. Domir jamak mudzakkar. Untuk menunjukkan jamak mudzakkar gitu Kak. Baik. Kita lihat itu masuknya mutasil Pak. Kita bisa masuknya mutasil. Ciri-ciri fi'il mudhari. Nah, mutasil. Jar. Nah, ini domir mutasil gitu. Karena dia nempel. Nah, kalau dia nempel untuk kum itu jamak mudzakkar yang laki-laki ya kan? Ya, jamak yang laki-laki. Tapi yang kata ganti orang kedua. Ya, antum gitu. Tadi kan ada yang Kak Yus tuh bilangnya itu antum gitu kum. Iya Kak. Jadi ini namanya bentuknya domir mutasil. Makanya ketika mengi'rab, maaf ya Kak. Ketika kita mengi'rab kum domir mutasil sebagai majrur gitu Kak. Nah, ini kum domir mutasil. Ini namanya domir mutasil. Kalau huwa jadi huma, hum jadi hum. Kalau misalnya hiya jadi ha gitu. Apakah ini perlu dihafal? Enggak usah, tapi harus sering diterapkan. Nanti lama-lama Bapak Ibu akan bisa menerapkannya dengan baik. Makanya konsepnya itu di pelatihan Ailan dulu saya ikut pelatihan Ailan itu 1 hari 8 jam. Jadi itu dilaksanakan selama 2 hari. Ya. Nah, jadi nggak pakai jurumiyah enggak, mutamimah enggak. Karena ini termasuk udah konsep instannya gitu loh. Maka ketika mendapatkan konsep instan seperti itu, kita harus terus berlatih biar ada penambahan. Baik. Oke, kemudian makanya konsepnya kalau sudah ada domir mutasil kita sudah belajar, kita nanti akan ketemu idofah. Idofah itu apa? Itu ada 2 kata yang bertemu yang mengandung satu pengertian. Hasilnya apa? Ya artinya yang beda. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Majemuk ya Kak ya, kata majemuk ya. Kata majemuk. Nah, di sini akan muncul kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Ini syarat untuk idofah ya. Kata kedua isim yang jar atau domir mutasil. Nah, domir mutasilnya dimunculkan gitu. Terima kasih kakak yang sudah check out. Barakallahu fikum. Rabbu mudhof. Kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nih, kalau ini kan Rabbu mudhof. Lafaz jalala Allahi ya, mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi mudhof ilaih itu bisa berupa kata kedua isim yang jar atau domir mutasil. Kata kedua isim yang jar atau domir mutasil. Kata pertama disebut mudhof, kata kedua disebut mudhof ilaih. Ya, mudhof pasti isim.
Nah ini kan nggak ada tanwin, nggak ada alif lam. Kan ciri-ciri isim salah satunya kan bertanwin dan beralif lam ya kan? Atau beralif lam. Kok ini nggak ada semuanya gitu. Tapi di dalam karakter dia itu sebagai idhofah kata majemuk disebutkan mudhof pasti isim gitu Kak. Baik. Lanjut. Makasih. Makasih yang sudah menambahkan ke keranjang kuning. Barakallahu fikum. Ya. Sampai mana tadi? Ya ini ya. Alaikum. Baik ya Pak ya. Udah ya. Sekarang kita cerita yang silah. Alati, ini Kak Atika masih ada nggak ya? Alati, mohon maaf karena ini waktu jam sibuk kerja ya. Sepertinya saya nggak pakai ini apa di hari. Harusnya sore aja kali ya. Sore itu saya kepontal-pontal sama ini lah kerjaan di ini. Sebenarnya kalau manajemennya gampang sih orang. Saya dibantu sama suami sama anak-anak juga merapikan. Alati ini adalah isi mausul sebagai naat ya. Nah, manutnya mana? Nih, tadi kan kita udah lihat ya. Harus ada cari silanya. Iya, sore masak. Iya Kak Yes. Benar sore masak. Kalau kami sudah terbiasa meninggalkan hal kesibukan seperti itu yang buat kita tuh gebuk-gebuk terus akhirnya ini. Nah, masing-masing ada selera ini. Pengen ini pengen banyak orang jajan di sana. Baik, an'am tu fi'il madi. Nah, tetap saya emang enakan masak sih Kak. Ekonomis. An'am tu fi'il madi dengan fa'ilnya anak. Ini kita lihat. Naat. An'am tu ya alaikum. Ini silahnya mana? Silahnya ini. Silah mausulnya mana? Silah mausul. An'amtu itu fi'il madi dengan an'amtu itu fi'il madi dengan fa'ilnya ana. Baik. Kita domir baik. An'amtu itu silah mausulnya. Nah, ini silah mausulnya. Silah. Oke. Kakak cari apa? Fa'ilnya. Iya. Silah mausul. Ya, an'amtu ini adalah silah mausul. Sekarang cari aidnya mana? Di sini ada domir ana. Ana balikin, balikin. Ada bunyi ini saya malu kalau salah. An'amtu itu Masya Allah ada Kak serabutan. Terima kasih Kak. Barakallahu fikum. An'amtu ditumben ya. Tap-tap layarnya kalau di save kan selamat datang. Silakan bantu tap layar dan tap orange. Ada yang tap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. An'amtu fi'il madi dengan fa'ilnya ana. Kak, kalau domir yang kembali ke isi mausulnya mana? Ayo Kak, an'amtu. Ini baru di sini nih. Alati kan isi mausul sebagai naat dengan man'utnya nikmati. Nikmati ya itu kan idhofah ya. Yuk, ayo. Udah ya. Kita undur diri aja gitu. Udah jam segini. Berapa menit kita? 49. Belum paham. Baik. Kita berarti belajar lagi silah mausul. Kalau di dalam belajar itu yang awam, kalau kita udah belajar silah itu baru nyut. Kita belajar kalimat tuh Kak. Nah, kita nanti ketemu namanya silah mausul. Isi mausul. Nah, itu isi mausul.
Bahasa kita mah kata sambung. Aladi, aladina, alati, ma'man. Cukup yang awam mah disebutin 3, 4 ini aja, 5 ini aja. Kenapa? Sebenarnya kata sambung itu banyak. Kecuali untuk yang awam mah ini aja. Kenapa? Karena yang paling banyak dipakai di dalam Al-Quran kata sambung yang ini gitu loh ya Kak Saad. Baik, tugasnya apa? Tugasnya itu menyempurnakan kalimat. Rumusnya gimana? Ini Kak, ada isi mausul 1, 2, 3, 4, 5 yang di atas tadi ditambah. Nanti kalau ada isi mausul sesudahnya ada kalimat. Nah, kalimat ini namanya silah mausul. Gitu. Di dalam silah mausul ini ada aid. Aidnya itu kembali ke isi mausul yang 5 ini. Contoh. Alladzi jama'a malan. Oke. Saya sapa dulu yang hadir karena banyak banget 11 juta. Jadi saya bisa menyapa. Ada Kahampes kurang kas bitung, ada Pak Parimpunan, Masya Allah Pak, hatur nuhun, sudah lama. Ada ya, ada Kakak Aira, ada Kak Syahid, ada Kak Twin Brother, ada Kak Ali Mustafa, Kak Ibriza Hans, Kak Serabutan, Kak Sinar Pelangi, Kak Wirda Irfatul Hasanah, terus Kak Irfatul Hasan, terus Kak Erdi, Umar Tur, Sidoarjo, sama Kak Amri. Baik, ya. Jadi gini kakak-kakak. Alladzi ini kan isi mausul. Nah, kalimat yang jatuh sesudah alladzi namanya silah mausul. Terima kasih Kak. Siapa yang sudah tap layar? Barakallahu fikum. Ya Kak Andi Mas. Nah, jama'a malan ini sebagai silah mausul. Nah, kita uraikan dulu Kak. Jama'a fi'il madi dengan domir huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Kita bicara itu dulu. Nah, lihat depan adakah isim yang rofa? Ternyata tidak ada, maka huwa menjadi fa'il. Malan maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Oke, kita ulangi. Alladzi isim mausul. Jama'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Malan maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Jama'a malan itu disebut silah mausul dari alladzi. Pertanyaannya, aidnya mana? Yang jadi aid adalah huwa. Huwa. Ini laki-laki 1, alladzi untuk laki-laki 1. Kita ulangi. Alladzi, artikan ya, alladzi orang yang, jama'a malan, dia telah mengumpulkan malan pada harta. Jadi dia pas banget, dia siapa? Alladzi orang, alladzi itu kok orang yang, alladzi yang dia, jama'a dia laki-laki telah mengumpulkan malan pada harta. Gitu pas ya. Baik. Nah, ini namanya silah mausul. Aidnya apa? Huwa. Sekarang contoh lain. Billadzina yatslunal kitaba. Ini isi mausul dengan ya. Billadzina yatslunal kitaba, bi huruf jar, alladzina majrur gitu. Alladzina isi mausul, maka tugasnya isi mausul apa? Menyempurnakan kalimat. Sebab di sini ada bi sebagai huruf jar, maka isi mausul sebagai majrur karena yang dibutuhkan tuh majrur gitu Kak. Yang mana aidnya hum? Yang ini. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ntar ya Kak. Bi huruf jar, alladzina isi mausul sebagai majrur. Yatslu fiil apa ini Kak? Fiil mudhore dengan domirnya hum. Hum langsung jadi fa'il. Yatsluna fiil mudhore dengan fa'ilnya hum. Alkitabah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Yatslunal kitabah silah mausul dari alladzina. Yatslunal kitabah ini harus ada aid. Aidnya mana? Aidnya hum. Hum baliknya ke alladzina. Cocok, sesuai. Kenapa? Karena alladzina laki-laki banyak, hum laki-laki
banyak gitu kak. Baik, billadina yatlunal kitaba, bi pada orang-orang yang yatluna mereka. Kan ininya mereka kan ya, mereka membacakan alkitabah pada kitab itu. Baik, nah ini berarti sudah ada di sini hum. Kalau yang di sini apa kak saya ya, kak Saad, yang di sini aidnya mana? Sebelum saya uraikan, kakak sendiri. Ayo kak, di ini. Makasih yang sudah tap-tap layar 1,5. Jadi saya meninggalkan room itu nggak malu. Wow. Iya. Ini anunya masih banyak ternyata, tapi kok mati sendiri ya. Nih laptop saya tuh mati sendiri, makanya mau ngupas itu susah. Ayo pelan-pelan dulu ya kak ya. Bagi pemula memang harus pelan ketika pas pembahasan silah mausul. Karena di dalam silah mausul itu kita akan ketemu apa namanya? Aku tadi ngomong apa? Ya. Silah mausul itu ada isi mausul. Nah, isi mausul kok jadi silah mausul. Huwa. Oh, ini huwa. Dari mana, Kak? Ayo kita baca. Yaqta'una ma amarallahu bi. Sebentar, berarti saya harus membacakan di yang sudah diitukan. Yang sudah kemarin kita bahas bareng sama teman-teman. Jadi Kak Saad dulu itu saya pernah bahas ini di saat live. Jadi udah bentar dulu ya. Isim mausul itu bahasallahu robban di isim nih kak, yaqta'una ma amarallahu bihi. Yaqta'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Ma ini isi mausul sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Ini karena itu tugasnya isi mausul apa? Menyempurnakan kalimat. Kalimat ini butuh apa? Ya, jumlah ini butuhnya apa? Jumlahnya maf'ul bih. Maka isi mausul sebagai maf'ul bih. Baik. Amarallahu bihi. Amara fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Kok fa'il sih? Ya, domirnya itu domirnya huwa kak. Ya, domir huwa dulu. Kenapa? Karena di depan sudah ada isim yang rofa. Isim yang rofa itu menjadi fa'il gitu loh kak. Baik. Amarallahu, Allah telah memerintahkan. Maka yang jadi fa'ilnya adalah ini. Karena fa'il itu harus isim yang rofa. Baik. Maka yang domir yang ada di sini tidak bisa menjadi fa'il. Oke. Bihi, bi huruf jerhi domir mutasil sebagai majrur. Oke kak Saad, hati-hati kak. Ma ini adalah isim mausul, maka dia butuh silah dan aid. Amaro fi'il madi dengan domirnya huwa. Lafaz jalala Allahu fa'il yang dirofakan dengan domah. Bi huruf jer majrurnya adalah hi domir mutasil sebagai majrur. Jer majrur ini muta'alik kemana? Ke amaro gitu ya. Lupa saya kemarin tuh nggak bahas ini. Kalau ini harus muta'alik, cari ini ke muta'alak, katanya muta'alak. Aku sih ngomong cuma ta'alik aja salah boy. Ya oke, lihat kak, ma isim mausul berarti silah mausulnya mana? Amarallahu bihi. Gitu waktu pas pelatihan harus lengkap gitu. Padahal di sini aja amaro udah cukup. Tapi ternyata Pak Ustaz Sugi bilang semuanya dulu, nanti kita akan ketemu gitu. Oke. Amarallahu bihi. Sekarang kakak bisa lihat mana yang tepat domir mutasilnya. Kak Maya ini udah kak. Kak Maya baru hadir aja, ini udah kak. Iya, saya ingat kakak udah SS dulu tuh. Ayo Kak Saad lihat. Iya, coba lihat domir yang kembali ke mak. Aidnya mana maksud saya gitu. Domir yang kembali ke mak mana coba kak.
Mm. Loh, iya betul Kak. Saya ingat soalnya Kakak waktu lu oh nggak masuk, pas nggak masuk tak cerita isi mausul nggak masuk tah? Masuk lah, yang secerita masa nggak tahu di mana aidnya gitu. Mm-mm. Allah, mana Allahnya? Ini fa'il. Fa'il tuh nggak bisa. Kalau yang jadi ini tuh domir Kak. Hum, terus kemudian antum atau huwa, domir mustasir gitu loh. Boleh. Ma ini yang jadi isi mausulnya. Hu-nya mana hu? Hu mana Kak? Siapa nih yang bilang hu? Kak Turbos. Mana yang hu? Nggak ada hu di sini, hu-nya Allahu. Ini maksudnya. Oh, oke. Humnya mana Kak? Humnya mana? Nggak ada hum di sini, adanya huwa. Nih, jadi kalimat setelah isi mausul namanya silah kan? Nah, silahkan bukan. Namanya silah mausul. Baik, di dalam silah mausul ini nanti kita akan ketemu aid. Aidnya mana? Nggak ada hum di sini Kak Saad. Iya, betul Kak Yus. Nah ini Kak Said ya, kok aku bilang Kak Saad terus Said. Amaro itu silah Kakak. Di situ nggak adanya domir huwa balik ke ma nggak cocok. Amaro ini adalah fi'il madi dengan domirnya huwa. Ntar. Iya, kalian kalau udah ketemu isi mausul hati-hati. Baik. Oke, berarti isi mausulnya tuh yang tadi ya. Mana tadi? Alati. Nikmati alati. Anak belum ketemu. Aku belum 1 jam ya. Baik. Kak. Oke, Pak Aan berarti aja harus isim. Betul, harus isim domir. Isim domir yang kembali ke isim mausul gitu. Iya, Kak Said. Itu aturannya begitu. Saya cuman mengambil instannya. Kalau teman-teman yang di pondok harus hafal matannya, gitu. Kenapa saya nggak belajar matan? Masih banyak yang harus pelajari dan belum ini banget gitu loh Kak. Iya. Di usia saya yang sudah 57 Februari ini, itu apa namanya tuh harus mengejar. Saya belum paham tentang Al-Quran, saya belum paham tentang yang ini yang itu, jadi otak saya nanti harus terbagi gitu loh. Tapi insya Allah Rabbuna wafakum, jadi kita harus pinter-pinter menata diri. Saya umur saya ini udah segini, harusnya saya udah ini, bukan berarti ngejar target, enggak, biar kita waktu kita berhadapan dengan Allah ini ya Allah, apa namanya itu, semoga apa yang aku kerjakan sekarang ini Kak nih, kita belajar bersama, namanya tadabbur Quran, itu lebih baik daripada orang berapa ribu sholat sunnah ya kan. Iya, pakai kitab apa tuh, banyaknya itu pakai kitab apa Bu? Kitab apa ya? Kitab I'rob Kak. Iya, kitab I'rob ketika menjelaskan ini. Terus kemudian pas waktu pelatihan kemarin itu dikasih ini aja lembaran-lembaran gitu. Pakainya metode Al-Ilan itu. Dan metode Al-Ilan itu ambilnya dari kitab Fathul apa namanya itu Kak? Ajurumiyah, terus ya semua kitab yang udah ada di situ, Mutamimas, tentang nahwu itu, Muhtasar Jidan, Kailani sebagainya itu, nah diinstankan oleh Ustadz Sugi gitu. Nanti bentuknya seperti ini. Jadi ketika yang awam belajar itu tidak begitu pusing gitu. Kalau bisa pusing telan aja dulu. Iya, baik. Oke, Kak Turbo, barakallahu fikum. Oke. Ma amarallahu bihi. Sekarang yang jadi domirnya adalah huwa dan hi. Coba kita terjemahkan. Ma pada sesuatu. Amarallahu. Allah telah memerintahkan. Jadi huwa di sininya tuh Allah Kak. Berarti huwa nggak bisa masuk ke ma. Bihi dengannya. Nah, nya ini baliknya ma. Dengan sesuatu, Allah memerintahkan bihi dengannya, sesuatu gitu Kak. Sesuai, jadi artinya kalau kita mencari aid ini itu harus sesuai atau cocok gitu kan, dengan isi mausulnya.
dengan isim mausul. Misal ya, yang tadi itu kan misalnya ini. Misalnya apa namanya itu? Yang alati belum ya? Alladina ini cocoknya dengan apa? Hum, itu kan? Iya. Kalau alladhi cocoknya ke huwa gitu. Nanti kalau udah cerita takdirnya apa ini sebagainya itu orang pondok yang bercerita, bukan saya yang cerita di sini. Masya Allah, Kak Serabutan, terima kasih sudah bergabung kembali. Oke Kak, ini berarti yang aidnya. Ya. Kalau yang tadi biladi, sebentar saya masukin lagi. Kak Maya mau di ini lagi tah? Ada. Oke, gak apa-apa pelan-pelan, kalau sama pemula itu harus pelan-pelan. Sama juga, aku juga dulu gitu. Nah ini yang tadi ya Kak ya. Billadina yatlunal kitaba bi huruf jar, alladina isi mausul sebagai majrur, yatluna yatlu ini adalah fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Baik. Alkitaba maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Oke. Yatluna ini ada domir hum. Baik. Alladhi berarti ada isim mausul sebagai majrur ya kan? Baik. Yatlunal kitaba sebagai sila. Aidnya mana? Aidnya ini hum. Sesuai kan, cocok dengan aladina ya, karena ini laki-laki banyak, ini juga aladina itu laki-laki banyak gitu ya Kak ya. Baik, nih sekarang yang ketiga. Wallahu yahtasu birahmatihi mayyasau. Ini juga contoh untuk aid. Ini untuk contoh aid ya Kak ya. Yang pertama tadi aidnya mustatir, ada tersimpan, terus kemudian yang tadi aidnya yang kelihatan. Ini wallahu, wawunya huruf istinab, Allahu mubtada yang diropakan dengan domah, yahtasu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, birohmatihi bi huruf jar rohmatihi, rohmati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, hi domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Baik. Man ini maf'ul bih yang dinasab, maf'ul bih isi mausul sebagai maf'ul bih. Kenapa man ini sebagai isi mausul? Astagfirullah. Kenapa man ini sebagai maf'ul bih? Karena isi mausul tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat. Baik. Ketika menyempurnakan kalimat, dia itu butuhnya apa di sini? Butuhnya maf'ul bih. Maka man isi mausul sebagai maf'ul bih. Aidnya huwa. Mana aidnya huwa? Yang ini, baik. Yasha'u ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Ini huwa berarti masuknya ke man sini Kak. Oke, baik. Kita terjemahkan. Nanti kalau diterjemahkan Kakak akan bingung. Wallahu dan adapun Allah itu yang yahtasu birahmatihi, dia telah memilih menghususkan birahmatihi dengan rahmatnya man pada orang yang dia siapa Allah mayyasa'u itu mayyasa, karena ini fi'il mudhari maklum bukan fi'il mudhari majzul Kak. Mayyasa'u man pada orang yang yasha'u dia siapa Allah menghendaki. Ayo kan Kak? Hi mana hi? Hi mana, nggak ada hi di sini. Rohmatihi, rohmatihi baliknya ke man gitu, nggak bisa Kak. Ini rohmatihi kan idhofah, ya ini mudhof ilaih. Ya, sak ayo mana berarti? Kak Maya jawab Kak. Oke. Siapa lagi tadi? Kak A3 masih ada nggak? Kak A3 udah keluar ya. Baik. Wah. Ini ada 30 berapa? 24. Huwa pertama yang mana? Huwa pertama. Enggak bisa Kak. Huwa pertama miliknya Allah. Gini caranya kita menerjemahkan. Wallahu dan adapun Allah itu, kan ini mubtada ya, gitu caranya. Bahasa utawi mengkono bahasa Jawanya gitu ya. Aku tuh nggak bisa soalnya saya bukan orang
londo orang pesantren, maaf. Mam isimnya sebab dan isim syarat. Yang mana? Ini bukan, ini namanya man isim mausul sebagai maf'ul bi, Kak. Iya. Pak Rustam, apa kabar? Barakallahu fikum. Wallahu, dan adapun Allah itu ya tasu di sini Kak, yang huanya dia kembalinya ke Allah. Ya, kan ini kan birahmatihi, dengan rahmatnya, nyaknya baliknya ke Allah. Man pada orang bukan pada Allah. Ya kan Kak? Ya. Wallahu, dan adapun Allah itu yahtasu, dia Allah bukan telah memilih, akan memilih atau sedang memilih birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, man pada orang yang yasha'u, dia Allah menghendaki gitu. Sekarang pertanyaannya, man ini isi mausul, maka butuh dua, ada silah, ada aid. Yasha'u ini silah mausulnya, aidnya mana Kak? Ternyata puasa itu aku kemarin sakit tuh. Saya mau semua yang kami iya Kak Maya, boleh. Huwa yasa ini baliknya ke Allah Kakak. Coba sekarang, man pada orang yang Allah menghendaki. Kalau Allahnya baliknya ke man, maka kayak gini bacanya, birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, dengan rahmatnya Allah dia menghendaki gitu. Orang ini mannya itu pada orang kok Kak. Salah kan? Iya. Huwa yasha ini bentuknya silah mausul. Nah sekarang pertanyaannya Pak, pertanyaannya aidnya mana gitu. Bukan. Yasa itu yang menghendaki itu ya Allah menghendaki. Jadi gini, kalau jadi ini akidah loh Kak, akidah, hati-hati. Jadi kalau orang itu dikasih rahmat, tergantung Allah menghendaki apa tidak gitu loh Kak. Iya. Bukan kita yang menghendaki, bukan, tapi Allah yang menghendaki. Yang yasa itu bukan man, tapi yang yasa itu Allah. Nah ini. Iya, akan seseorang yang mau orang tersebut gimana? Ya nggak bisa, kitanya tuh gini, Kakak mau kaya kan, terus karena kita yang menghendaki maka Allah karena kita menghendaki maka Allah langsung merahmati gitu. Nggak bisa, kan ada kita yang kaya tapi malah dimiskinkan gitu kan. Iya, ini akidah loh Kak, makanya menerjemahkan ayat harus hati-hati. Makanya kadang-kadang orang yang maaf ngomong ya, orang yang dia itu pinter nahwu sorob itu beda sama yang bukan. Kalau ada ustad dia itu menjadi ustadzah, tapi ketika disuruh ngi'rab dia nggak bisa, itu udah bukan level gitu, bukan level ustadzah. Karena kan banyak sekarang itu hanya panggil ustadzah menjadi terkenal sebagainya. Kalau dia nggak bisa ngi'rab bukan level ustadzah. Banyak orang keluaran itu yang dari pesantren pinter ngi'rab itu mereka wajib disebut karena dia paham. Di fi'il mudhore fa'ilnya, tersembunyi di fi'il mudhore fa'ilnya ini Pak Kak, huwa. Kalau Kakak bilang kalau Bapak Rustam bilangnya ini huwa itu menuju ke man, berarti Allah itu adalah orang. Enggak kan? Ini akidah Pak. Iya. Kan Kak Said bilang gitu. Mustatir, yang mustatirnya itu huwa. Ya kan, domin mustatir takdiruhu huwa. Iya. Iya. Nah, udah ada lagi? Ayo sok, siapa yang mau jawab? Mayyasha'u. Ini padahal udah ada di sini nih. Contoh aid. Ini dulu. Baik Kak Maya, nanti saya ini kan lagi. Ini kalau ya sya itu mubtadi, fa'ilnya huwa, maf'ulnya hu, yang alhamdulillah. Nggak bisa Kak takdirkan dari mana Kak Said. Ya sya itu mubtadi, fa'ilnya Masya Allah. Iya, muta'adi, dia itu muta'adi, dia butuh maf'ulnya, butuh maf'ul ya, maka fa'ulnya dibuang, yaitu apa nih? Hu Kak, hu, fa'ilnya dibuang, maf'ulnya dibuang, maaf.
Jadi gini, man pada orang, ya sya'u dia siapa Allah menghendaki hu padanya man gitu. Paham? Iya. Kalau takdir bukan mustatir, Kak. Takdir itu berarti dia itu ini dihapus, ya. Dihapus atau dibuang. Sudah? Ya, hati-hati ya kalau menerjemahkan karena banyak terjemahan juga bilangnya gini. Man pada orang yang dikehendakinya. Ini bukan majhul, sayang. Ini namanya maklum. Makanya kenapa saya belum berani belajar yang kitab kuning di Sorong, karena Al-Quran aja saya belum paham gitu ya Kak ya. Mohon maaf ya, di usia yang saya sudah berapa lagi gitu dikasih sama Allah kesempatan untuk hidup itu, kita harus mikir pelajaran apa yang terpenting gitu yang bagi kita. Quran dulu gitu. Kalau yang itu fikih dan sebagainya kakak bisa ini cermati waktu kita banyak apa enggak gitu. Ya, terima kasih Kak Traveling Bromo. Sudah? Gini. Wallahu dan adapun Allah itu yahtasu kan mubtada ya Kak. Dan adapun Allah itu yahtasu birahmatihi, dia Allah memilih atau mengkhususkan ya. Birahmatihi dengan rahmatnya man pada orang yang yasha'u dia Allah menghendaki hu padanya man gitu Kak. Alhamdulillah. Ya Masya Allah tabarakallah. Ayo Kak Maya, kita cek. Kak Maya mulai dari mana? Jadi ini modelnya tuh contoh aid yang dihapus Kak. Ya, tapi aidnya dibuang. Kalau saya bilangnya dihapus Kak, soalnya mahzuf ya, dibuang tuh kayak orang gimana gitu. Nah, ini contoh yang pertama tadi, biladina yatlunal kitaba, itu aid yang tersimpan. Oke, ini aidnya ini di hum, ya kan? Hum itu domir mustatir, tersimpan. Yang ada di yatluna. Hum itu adalah laki-laki banyak, aladina laki-laki banyak. Cok, gabar cok, berarti sesuai ya. Oke, yang alati belum. Baik. Baik, yang alati belum ya Kak. Iya baik. Nah, yang ini adalah contoh aid yang dohir ya. Amarallahu bihi, hi-nya balik ke ma. Ini dohir kelihatan. Mereka memutus pada sesuatu yang Allah telah memerintahkan padanya. Oke. Iya, itu. Ini sebenarnya nggak boleh ini. Kakak bayar Kak Maya nih. Iya, ntar ya Kak ya di itu dulu. Ikut aja pas waktu iniannya nanti saya tambahin Kak Maya. Baik. Ini nanti yang alati ya Kak Said, nanti kita bahas lagi. Ini mulainya yang ini si mausul ya. Kurang itu ya. Mana dulu Pak. Jauhkan sedikit kameranya. Iya ini susah ya Kak. Baik. Udah cukup Kak. Jadi nanti di swipe aja, nanti bisa lihat. Udah cukup isi mausul sama yang baik bawah ini. Alladzi jama'ti, tulisannya masih kelihatan? Bentar, bawah tak tampak, ulang. Sok, gini tampak kok Kak. Dah. 1, 2, 3. Nah, ini contohnya. Contohnya semua dari Al-Quran Kak. Baik. Nih 1, 2, 3. Ini contoh yang aidnya tersimpan. Kalau ini contoh aidnya yang apa ini? Dohir nyata ya, ini hi-nya ada di sini. 1, 2, 3. Ini yang terakhir. 1, 2, 3. Udah semua Kak?
Kak Maya ini follower saya yang dari Malaysia. Tapi kalau saya bicara paham ya Kak? Baik. Ya kita lanjutkan tugas kita. Tugas lagi. Kita sedang apa tadi? Belajar i'rab di nahwu. Belajar i'rabnya tentang di ini. Di Al-Baqarah ayat 40. Syukran afan ala terima bayaran. Terima kasih Kak. Alati. Nah, ini alati ini naat kan ya. Naat baliknya ke man'ut ya. Alati isi mausul sebagai naat, karena isi mausul maka butuh silah mausul dan aid. An'amtu alaikum ini sebagai silah mausul. Nah, aidnya mana? Kalau aidnya ana, mas ke alati nggak bisa. Bunyai an'amtu ini yang an'amtu alaikum silah mausul. Alati ini isi mausulnya. Silah mausul udah ketemu, sekarang yang tinggal di aidnya. Aidnya mana? Biar kelihatan semua. Yang mana Kak? Kan kita lagi bahas alati Kak. Gak kelihatan ya? Agak jauh. Gini. Oke. Nikmati. Oke. Alati naat. Wah, udah jam berapa nih? Jam 10, Masya Allah. Alati yang, ya kan, sebagai naat. Aid itu apa teh? Aid ini Pak, jadi isim domir yang kembali ke isim mausul. Tuh. Apa-apa pelan-pelan Pak Parimpunan. Di masa kita yang sudah, ini memang harus pelan-pelan. Tapi bukan alasan ya, kalau sudah tua terus kita nggak bisa belajar. Salah itu. Banyak ulama-ulama besar itu terlahir dari mereka ketika sudah masa tua gitu. Siapa tahu kita jadi ulama ya. Ayo Bunyai, tolong dong Bunyai. Nikmati lati an'amtu alaikum. Nikmati yallati an'amtu alaikum. Ini an'amtu alaikumnya di i'rab nggak kelihatan itu. Jarang bahas aid kalau di kitab i'rab tuh Kak. Iya. Oke, alati sila. Aidnya mana? Berarti an'amtu alaikum. Kalau ku masuk ke alati nggak bisa. Alati itu untuk perempuan, satu. Alati kan ininya kembalinya ke nikmati ya. Itu kan ini perempuan, jenisnya perempuan ya kan. Makanya alati pakainya. Takdirnya apa Kak? Iya ini ya Allah. Restor. Ya, haknya di mana Kak Said? Sudah mendekati. Ayo. Masya Allah nih Kak Said. Domir mahtub. Betul Bu. Nanti biar ininya. Domir mahtub. Mahtub, cocoknya saya udah ngomong ini alati, ini perempuan satu. Berarti ininya di mana? Ayo Kak Said, ayo tinggal mencari itu. Udah bener kok. Ya Bu Nyai ya. Harusnya hak katanya. Iya. Jar majrur muta'aliknya ke alaikum jar majrur muta'aliknya ke ya. Haknya kembali ke nikmati. Oh gitu. Iya, haknya kembali ke nikmati kan alati. Yang nikmat itu an'amtu di sini kan. Itu bisa kok. Ibu sudah masuk komennya. Ada di sini Kak. An'amtu gitu Kak. Betul apa enggak? Saya juga lagi belajar. Masya Allah Ustadz Buhari, please komen deh Ustadz. Ini an'amtu itu
silah mausul. Al-amtu alaikum silah mausul. Nah, sekarang alatinya adalah isi mausulnya. Silahnya ini. Sekarang ini silahnya. Oke, ini silahnya. Silah mausul. Terus kita nanyain gini loh, Ustaz. Kembali aidnya itu mana? Aidnya. Kata ya, kata Bunyai itu domir mahdub saya kira-kirain berarti karena ini perempuan. Tadi Kak Said bilang ini baliknya ke kan alati, baliknya kan ke nikmati itu kan perempuan ya. Alati yang berarti ini kan juga berarti perempuan gitu. Terus nanti berarti aku mikirnya ini di sini simpen haknya di sini gitu ya. Betul apa tidak? Ayo kita coba ini kan. Terjemahkan. Alati yang nikmat itu an'amtu aku telah memberikannya, baliknya alati, ya kan? Ya. Alaikum atas kalian. Ini jar majrur. Kalau jar majrur ingat loh Kak, harus muta'alaknya ke mana? Muta'alaknya ke nikmati. Apakah an'amtu? Salah. Jam segini aduh udah mulai maghrib. Alati an'amtu harusnya ke an'amtu, jangan jauh-jauh Min. Ini kebablasan punten ya. Oke, terima kasih. Nah, ini kakak di etalase saya sudah ada beberapa buku referensinya. Buku referensinya itu nih sampai sini ya kak. Buku referensinya saya pakai Mushaf I'rab, kemudian di sini ada juga terjemah Mukhtasar Jidan. Jadi kakak yang pelajari berapa kitab, tapi kalau di Mukhtasar Jidan ini sudah ada semuanya. Karena itu buku Mukhtasar Jidan ya. Kemana dia? Oke, nanti cariin. Betul apa enggak Pak Buhari? Oke. Pak Buhari. Pagi pemula itu apa kok aku bisa komen ke Bu. Ini Samudra Nahu karya Ustadz Asep Jamaluddin. Baik. Ini kemudian ini terjemah perkata Mukhtasar Jidan lengkap dengan kajian analisis dari kitab Taswik Al-Qolan. Beliau itu lulusan dari Lirboyo. Oke. Di dalam bukunya kita akan mendapati lengkap sekali karena Mukhtasar Jidan itu sarahnya dari Ajurumiyah, berarti kita sudah mempelajari di dalamnya Ajurumiyah, Mukhtasar Jidan dan terjemahannya. Terjemahan perkata lagi ini misalnya wanunu ini kan mubtada. Khobarnya mana? Iwadun. Iyalah pengganti. Ini apa pakai bahasa Indonesia tenang orang Indonesia Malaysia satu lagi. Saya serempun dengan kita masih bisa baca. Oke. Kalau misalnya kita kayaknya perkata ini pisan gitu terlalu terlalu terlek. Nah, di sini Ustadz Asep baik hati memberikan ininya. Terjemahan bebasnya. Ada punun gitu. Gimana tuh? Ada punun ialah pengganti gitu kan. Dari tanwin pada isi mufrodnya. Nah itu kan rada enakan kan ini wanunu ada punun iwadun ialah pengganti ani tanwini dari tanwin fil ismi mufrodi dalam isim yang mufrod gitu kan nanti isim mufrodnya itu kan ini kan bentuk dari naat manut ya, ini tulisin ada nunnya gitu. Wah ini pokoknya lengkap. Terus nanti ada ininya juga footnote-nya, dan tidak hanya buat orang awam tapi buat pembelajar saja bukan, tapi buat pengajar. Ini bagi para guru bahasa Arab untuk mengajarkan nahwu. Sesuai harganya berapa tadi? 40-an ya. Iya. Lagi diskon kayaknya Kak. Nah ya, berarti kita tinggal menerjemahkan. Baik, kita lanjutkan.
Ya Bani Israil, wahai, bentar. Wahai kaum Israel ya, Bani Israel. Ya kan? Lagi. Bentar. Udkuru di sini ada failnya antum, berarti kalian ingatlah, ya kan? Apa ada bi nikmatiyallati, pada nikmatku, ya kan? Pada nikmatku. Terus an'amtu alaikum, yang aku telah menganugerahkan pada kalian ya kum. Itu coba lihat di dalam terjemahannya bahasa Indonesia di Quran terjemah biasanya kum diartikan kamu. Nah ini makanya kita tuh perlu kritis gitu loh. Kalau kamu kan menunjukkan satu orang, tapi kalau kalian kan menunjukkan orang banyak. Tadi kita udah belajar isim domir ya. Iya. Situ pas kita cerita ciri-ciri fi'il mudhari, ciri-ciri fi'il madi gitu kan, ciri-ciri fi'il madi terutama kan domir-domir munfasil itu dimunculkan gitu. Baik. Ada pertanyaan? Semoga tidak ada dan semoga tidak puas. Kita lanjutkan besok ya Kak. Ini baru ayat 39 kemarin udah. Ya, kamu sekalian. Makanya jadinya kalian. Coba lihat. Enak Kak Yus. Kalau bilangnya kamu sekalian daripada kamu sekalian panjangan, mending kalian. Nanti bilangnya gini. Kamu berdua jadi kalian berdua gitu kan. Enakan kamu berdua apa kalian berdua? Ya, semuanya barakallahu fikum. Kita baru sampai di ayat 40. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar sampai kita bisa hatam Qur'annya satu. Ini enggak satu ayat, tapi ya paling enggak kita bisa melanjutkan ke ayat selanjutnya. Baik. Amin. Allah makasih Pak Ida Koma. Akhbar iya Syekh. Saya yani khalas Agus. Allahumma sholli ala Syukran ya Kak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sini saya lihat tiap hari mulai jam berapa. Kak Yus, aku tuh ini Kak, besok nanti insya Allah jam 6 ya. Iya, jam 6. Apa jam berapa? Jam 6 atau jam 8 gitu. Kalau saya pengennya tuh pagi. Kalau siang begini agak konsentrasi buyar karena kan saya sebagai penjaga hati yang perlu dijaga deh. Iya, gitu Kak. Iya, jam 6 ya besok nanti jam 6 ya. Insya Allah ya. Jam 6 waktu Indonesia bagian barat dan menyesuaikan dengan jamnya masing-masing. Mungkin ya teman-teman yang biasa ini sama aku tadi pagi tuh mungkin bilang teh Mimin, Bu Mimin nggak masuk gitu. Jadinya kayak padahal itu tadi ngajinya yang rutinan saya itu diganti gitu. Yang ngaji apa tadi? Iya, ngaji Paturobani. Di tasawuf. Biar jadi orang tasawuf saya. Tadi ada komentar kemarin tuh yang coba ngajinya jangan Quran, misalnya ngajinya yang kitab kuning gitu. Suruh ngirob kitab kuning, ya sama aja. Malah lebih ini kan. Mestinya cuma kadang-kadang lebih kompleks gitu. Afwan ala Pak Parimpunan. Saya tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Masya Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Kak. Terima kasih sudah menemani.